raja lom adat kebuaya sai tumpuan lom garis keturunan Koi punyimbang paunin ibu pulang di lombuai keturunan saya kami tingu surat sampai salah tingundang tawai terikat tutup tungguan beting Jigan tapuan ti berubah di undangan mak lagi bubatan nilai harta ngebekom perintah garis keturunan jiwa lau mak jelas ada istiadat mak lagi berguna dan cinta yang penulung kelama penyimbang saya risok jadi berdua saya berdua ngundang imbang raja pandai dia dibandingkan penuh salah hamba kimbang pulang mak nimbang sapa anak iwon jawa kok janjung pala saya kami tingusungan sampai salah tingundang kawai terikat tutup tungguan beting dijigan tapuran ti berubah di undangan mak lagi bubatan nilai harta ngebekom perintah garis keturunan jiwa lau mak jelas ada istiadat mak lagi berguna dan kisahnya penulung kelama penyimbang say risok jadi berdua say berdua ngundang imbang raja say kuasa hina say pandai dia dibandingkan penuh salah hamba kimbang pulang mak nimbang sapa anak iwon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya yang sangat-sangat kami cintai. Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Saleh Asnawi MAMH yang berasal dari Banding Agung Telang Padang, yang saat ini dari GRIP juga ada, dan segenap media dari Jalan Lurus. Bapak Maksal Taufik, saya perlu jelaskan sedikit bahwa Jalan Lurus ini adalah hadir di undangan ini, maka mereka mempersiapkan untuk juga kepengen ditengok. Nah, oleh karenanya sebentar lagi Bang Haji, setelah acara ini selesai, kita mohon izin pamit kepada saudara Maksal dan keluarga besar untuk dapat pindah ke sebelah. Terima kasih. Saya kenalkan pada relawan bahwa saya ini dituakan untuk di Kota Agung ini. Mau menang mau tidaknya Bang Haji Saleh ini saya ketemuan. Nah, oleh karena itu saya berikan suatu kehormatan untuk menyampaikan dua patah kata, terutama yang akan saya sampaikan adalah untuk keluarga besar Sipupet. Kedua, ada nuansa politik di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, pasti dihapus semua dosa-dosa kita bila Allah. Amin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memandang maksal. Saya secara pribadi dan rombongan mengucapkan selamat berbahagia. Sukses untuk kami mendoakan kalian berdua. Semoga kalian berdua bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Rumah mak saya ini di depan. Ya. Alhamdulillah saya sama Pak Adu ini diralat sedikit, ini saya belum formal. Alhamdulillah beliau ini sebagai calon Bupati Tanggamus untuk melanjutkan daripada perjuangan saya dan kita bersama. Ya, selamat datang. Alhamdulillah, insya Allah sehat selalu dan selalu bersemangat. Amin. Jadi saya ini orang baru depan rumah saya, juga masih keluarga besar. Ya. Jadi maka daripada itu, atas kehadiran saya dan rombongan Bang Haji Saleh sini tidak asing, sama aja mendatangi daripada keluarga kami sendiri. Nah, saya sebagai tokoh sedikit akan memberikan sedikit masukan, memberikan sedikit arahan-arahan, karena saya sebagai tokoh Tanggamus ini punya kewajiban untuk menyampaikan apa itu benar dan apa itu salah. Ya, berdosa kita semua, berdosa. Tanggamus tolong jangan dijual, jangan jual Bapak Ibu sekalian. Wujud tanggung jawab dan kasih sayang dengan masa depan anak kita adalah ini. Pemimpin harus orang Tanggamus sendiri. Banyak yang mampu dan bisa. Ya, cuman selama ini sulit untuk tercapai perjuangan dengan banyak alasan. Dijeluman kalah uang, ya. Ya, kalau duit iya, yang banyak uang itu Pak, satu orang kota, kedua penguasa. Apa yang saya banggakan perjuangan kemarin itu? Satu adalah katanya ilmu segini orang lampu itu luar biasa. Hanya itu modal besar saya. Setelah saya tes nggak ada. Yang ada bodoh dan penyakit hati. Tanggamus kalau mau maju, kalau mau sejahtera, buang bodoh, buang. Maka daripada itu Bapak Ibu sekalian, ini kita ketemu figur tokoh yang sangat luar biasa. Sudah lengkap dan cukup beliau ini untuk memimpin Tanggamus ini. Saya minta tolong. Ya, ini merinding nih Bapak Ibu sekalian, saya ngomong. Merinding. Karena sudah sekian puluh tahun saya berjuang. Sulit sekali. Sekarang kita ketemu tokoh yang betul-betul pas. Beliau punya uang, iya. Beliau punya pengalaman yang luar biasa juga, iya. Ekonomi begitu cukup, begitu mapan juga, iya. Sisa hidup beliau ini akan dia curahkan untuk Tanggamus. Kenapa kita tidak terima? Kenapa? Alasan apa? Alasan apa? Nah, jadi ada salah satu kelemahan, kekurangan daripada kita. Kita sedikit evaluasi. Ya, biar kita tahu kelemahan kita, apa masalahnya, biar kita langkahnya jangan salah lagi ke depan. Saya minta tolong dengan bapak-bapak sekalian. Saya minta tolong, karena kelemahan Tanggamus ada dua faktor. Ya, satu adalah perempuan yang sulit untuk menyatukan. Ini kita waspadai.
Ini ganjalan besar untuk kita berjuang adalah ibu-ibu. Sekarang sudah saya nyampe ke kuping saya, sudah sibuk lantik sana lantik situ. Sekarang nih ibu-ibu sebagai organisasi daripada salah satu strategi kemenangan tadi. Tolong bapak dikontrol, istri di rumah dikontrol, hentikan, berhenti dulu. Kemarin di BNS itu dilantik Pak, salah satu ibu-ibu adik saya. Ini tekan sekarang. Ya, kalau kita tidak punya pemimpin orang kita yang pas pengalamannya, yang pas juga kemudian tanggung jawabnya dengan kita juga akan jadi penonton lagi Pak. 9 naga sudah masuk Pak, kamu masuk. Ya, 9 naga sudah masuk ke sana. Besok 9 naga insya Allah masuk di Takamsel apa? Krakatau Steel ditutup Pak sekarang nih Pak. Mau pindah kemana? Lampung Timur dan Takamsel. Ya, kawasan industri maritim itu akan pabrik baja dan pelabuhan besar, pelabuhan internasional. Jangan sampai kita jadi penonton lagi Bapak Ibu sekalian. Saya minta tolong. Ya, maka daripada itu Bapak Ibu sekalian, kita berdosa. Beliau ini berjihad untuk tanah muslim. Sepantasnya, sepatutnya kita ini ada sumbangsih dalam perjuangan ini. Karena kita dapat tokoh yang gratis ke sini. Beliau sudah mapan di Jakarta. Anak-anak beliau sudah selesai semua kuliah di luar negeri semua. Sudah ada usaha semua Pak. Apa? Jadi nggak ada lagi. Seharusnya beliau disantai, istirahat, menikmati hasil yang ada. Ya, memikirkan modal untuk akhirat. Itu sebut. Tapi alhamdulillah beliau ini terpanggil jiwa. Terpanggil. Apa? Karena nggak ada dilihat beliau orang Tangsel yang pas untuk melawan daripada luar tadi. Makanya dengan menyatakan bismillah beliau maju untuk mencalonkan diri sebagai calon bupati. Bapak Ibu sekalian, saya minta tolong hentikan dulu. Bupati orang luar, semua pejabat orang luar, kan gitu Pak. Dewan pusat orang luar, dewan provinsi orang luar, hentikan dulu. Hentikan dulu. Semua Takamsel mampu mengatasi persoalan. Bisa semua. Ya, jangan sampai kita berbelah-belah kesalahan. Ini salah satu contoh. Pegawai Pemda itu lebih kurang 3.000 orang Bapak Ibu sekalian. 2.500-nya tinggal di luar tanah. Coba cari duit tanah. Dari 2.500 orang tadi kalau punya mobil pribadi 2.000 ini pasti ada. Kalau punya motor 2.500 itu pasti ada. Coba cek pajak. Bayar di mana? Bayar di mana? Lampung Bapak. Kalikan itu 27 tahun, apakah ratusan miliar uang kita dirampok terus. Dirampok. Nah itulah kondisinya. Apakah mau kita biarkan kondisi? Jangan Bapak Ibu sekalian. Itulah Bapak Ibu sekalian. Ini napas perjuangan dari saya. Mohon maaf, memang udah habitat saya ini pendobrak. Pidatonya keras Pak, berapi-api, terlalu bersemangat. Ya, tapi tidak apa-apa, karena itu napas perjuangan. Jadi cukup sekian. Mohon maaf, mungkin apa yang saya sampaikan kurang pas dan kurang sependapat. Ini adalah keterbatasan daripada saya secara pribadi. Kalau dia pas, apa yang saya sampaikan insya Allah jadi ibadah kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Jangan lurus! Jangan lurus! Haji Saleh! Menang! Demikian sambutan dan arahan sekaligus harapan daripada tokoh masyarakat Tegamus. Adinda nggak puas kalau udah langsung ketemu Bang Haji sudah salaman. Muhammad Saleh Asnawi MAMH dapat memberikan ucapan selamat kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Ya pun. yang saya hormati keluarga besar almarhum Pak Haji Taufik Talib, yang saya hormati Bapak Aksa Taufik sebagai orang tua dari calon pengantin
Taufik dan Ibu Napsia. Yang saya hormati para tokoh masyarakat Baros, Bapak Biran Siswantono, Bapak Empat Doli, Bapak Putri, Bapak Ali Hanafi, KHSD, dan tokoh masyarakat Tenggamus, Bapak Rizal Umar yang baru saja menyampaikan sambutan, serta Pak Nazarudin, ibu saya, bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, ibu-ibu, para hajah dan calon hajah, yang saya tidak sebut satu-satu karena tidak mengurangi rasa hormat saya. Dan yang sangat berbahagia pada hari ini adalah Ananda Tiara Safira dan Albindo. Selamat atas pernikahan kalian berdua. Semoga pernikahannya, semoga keduanya akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Hanya barangkali Bapak Ibu hadirin sekalian, ahli muhafiz UNIR ya. Agak pakai bahasa Lampung, pakai bahasa Jawa atau bahasa Banten, Banten. atau bahasa Banten. Lampung nggak, Lampung. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Bahwa sore hari ini ternyata mudah-mudahan karena semata-mata kehendak dan izin Allah SWT kita bisa bersilaturahim di tempat ini dalam rangka mengiringi resepsi pernikahan dari kedua mempelai. Mudah-mudahan doa kita, niat kita sore ini akan dikabulkan oleh Allah Taala. Yang pasti mohon kiranya Allah memberikan keberkahan untuk kita yang hadir semua pada hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya setia hingga akhir zaman, dan insya Allah kita yang hadir dan kesempatan ini akan manfaatnya di hari kemuliaan. Amin. Saya berterima kasih sekali pada Bang Nazarudin, pada Bang Rijal yang telah menyampaikan hal-hal yang terkait dengan saya, yang terkait dengan niat saya. Barangkali saya hanya ingin menggarisbawahi, hanya ingin memberikan penjelasan sedikit dan mengenalkan diri. Nama saya Muhammad Saleh Asnawi. Saya lahir di Talang Padang, di Bani Agung. Baru saja lahir 65 tahun yang lalu. Jadi 65 tahun yang lalu saya lahir. Kebetulan sampai kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP saya sudah mulai merantau. Kelas saya sampai saya kuliah, sampai saya sekolah, sampai saya berusaha merantau di Bandar Lampung. Tahun 90 hijrah ke Banten. Pertama ke Jakarta, langsung ke Banten. Ini saya sekedar untuk menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Bang Rijal Umar dan Bang Rijal untuk memberi penjelasan bahwa saya merantau di sana hampir umur saya itu 35 tahun itu ada di Provinsi Banten, Tangerang Selatan tepatnya. Dan 10 tahun terakhir, 15 tahun yang lalu, kebetulan saya mempunyai anak 5. Profesi saya ini kecuali sebagai politisi, sebagai untuk pimpin organisasi kemasyarakatan. Yang kedua, saya sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Karena alhamdulillah basic saya sebagai politisi, sebagai organisasi itu dari administrasi negara. Saya basic sebagai usaha sebagai utama itu dari sarjana ekonomi. Alhamdulillah saya berhasil. 10 tahun yang lalu, saudara-saudara di sini, itu datang anggota para tokoh masyarakat, tokoh adat, lintas suku, datang meminta kepada saya
tolong Bang pulang ke Tenggarus. Ada apa? Tolong, mau kami calonkan Abang untuk menjadi Bupati Tenggarus. Itu 10 tahun yang lalu. Tapi pada saat itu saya itu posisinya alhamdulillah sedang posisi sekian periode dan saya salah satu pimpinan dewan di sana di Tangerang Selatan. Saya bilang nggak bisa. Saya ini sekarang ini sedang dipercaya oleh mereka, sedang dimintai oleh mereka untuk menjadi salah satu anggota dewan dan kebetulan sebagai pimpinan untuk memperjuangkan hak aspirasi mereka, untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Saya dipercaya oleh mereka, maka saya dipilih mereka, diminta untuk menjabat ini. Saya bilang sama saudara-saudara saya yang musuh itu, jangan nggak bisa saya bilang. Saya ini masih ada tugas ini, karena saya besar di sini tiap 5 tahun. Saya keadaan bisa seperti ini, bisa menyekolahkan anak, bisa menyekolahkan ini dari mereka, dari mereka dan teman mereka. Jadi ketika mereka minta tolong sama saya untuk mewakili mereka, untuk berjuangkan tata kehidupan mereka, untuk membawakan kesejahteraan mereka, saya tidak bisa menolak. Maka saya laksanakan, saya bilang tolong pulang saja, cari orang lain, saudara-saudara kita yang lain yang berikutnya. Nah, singkat cerita, saudara-saudaraku, bahwa ternyata ada di pilihan mereka Bang Nuzul dengan Samsul Hadi. Tapi memang untuk suatu hal Allah itu sudah menggariskan, ada di garis tangan kita. Ternyata mereka tidak berhasil, garis tangan yang buruk tidak berhasil. Maka itu gagallah rencana untuk suksesi dari pihak Tribuni. Lalu yang kedua, saya kebetulan tahun ini, Pak, niat saya memang sudah bulat dan berdasarkan dari ini anak-anak, saya tidak boleh lagi nyalon, tidak boleh lagi. Lebih baik istirahat saja. Karena kebetulan anak saya 5. Yang pertama itu sudah turun dari ini saya bahwa jadi kecuali jadi pengusaha, dia juga jadi politisi. Dia tahun ini alhamdulillah periode ketiga untuk DPR RI. Jadi periode pertama dia DPRD provinsi, periode kedua dia DPR RI, dan sekarang periode ketiga DPR RI lagi. Ini yang tertua, kecuali itu sebagai pengusaha. Yang nomor 2 ada anak saya Yoga Sugama namanya. Itu alhamdulillah sebagai pejabat pembuat akte tanah, notaris PPAT. Itu selesai dan sekaligus juga sebagai pengusaha. Dan yang nomor 3 itu dokter gigi. Alhamdulillah mereka sudah punya praktek, sudah punya klinik praktek sendiri. Dan yang nomor 4 itu chef ahli masak perhotelan, termasuk ini dia punya usaha yang kitchen namanya Roti. Nomor 3 dan nomor 4 ini mereka rata-rata semua lulusan dari Inggris dan Jerman. Alhamdulillah mereka sudah ini. Ya, nomor 5 masih sekolah SMP. Inilah mereka selalu menjalankan ibadahnya. Bapak, tolong mulai tahun ini jangan lagi ada kegiatan politik, jangan lagi, sudah tenang saja. Kalau usah diserah saja karena umurnya sudah 65 tahun. Nah, niatlah kita mau istirahat. Tapi ternyata datang lagi para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, lintas suku datang lagi ke tempat saya, minta supaya saya pulang. Tolong ada Tenggarus. Maka saya penasaran, saya bilang kalau gitu saya akan kirim orang. Saya kirimlah tenaga yang profesional yang harus saya bayar untuk menyelidiki apa sebenarnya terjadi di Tenggarus itu. Saya orang-orang saya bayar mahal supaya mereka bisa mempelajari sebenarnya apa yang terjadi di Tenggarus. Kenapa kali itu memaksa saya harus pulang? Tapi ternyata yang terakhir, saya mohon maaf barangkali ada hal-hal yang orang-orang yang tersinggung. Itu
silakan, memang kenyataan kalau menurut saya seperti itu. Jadi kenyataannya hal yang terakhir yang membuat saya gemetar, saya panas dingin, karena saya ingat betul signalnya Engok Becong kandi di atas kamuat di kita, atas perjuangan dan nenek moyang kamu, semoga betul kamu, atas perjuangan daripada nenek-nenek kita dulu, mereka berjuang melawan pendatang-pendatang buas, melawan segala macam, makanya kita rumah-rumah panggung itu takut untuk mengadakan tempat kita ini, Tenggamus ini. Kalau dengan kata lain, katanya kata nenek-nenek kita ini saya tinggalkan ini rumah kamu ini, kamu harus tetap rumah tanggung karena untuk menghindari ini sama dari binatang buas. Dan kalau kamu ingin makan, kamu ingin beras, ingin masak, kamu tanamin di sini. Jagung apapun kamu tanamin di sini. Kamu mau sekolah, mau perlu biaya, ambil tanaman dari sini jual. Itu bisa. Itulah pesannya. Kenapa saya terdesak pulang? Kenapa saya sampai berpikiran untuk harus pulang? Padahal saya sebetulnya sudah puas. Saya jabatan di Banten sana sudah saya coba. Jabatan di sana sudah saya coba. Sebagai pengusaha alhamdulillah saya sukses. Anak-anak saya sudah saya tahu. Apa lagi yang mau saya cari? Apa? Cari harta sampai mati pun gak ada cukup-cukupnya, gak ada habis-habisnya. Tapi ketika saya mendengar laporan dari hasil pengkajian daripada ahli-ahli yang saya bayar mahal itu, saya bergerak dan saya harus pulang. Saya bilang sama anak saya, Papa harus pulang. Gak bisa ini. Gak apa-apa. Gak apa-apa kan tunggu ini. Mudah-mudahan Allah masih memberikan umur panjang kepada kita dengan baik. Saya pulang. Kenapa? Ini saya telah mendengar laporan kajian bahwa kita gara-gara duit, karena kita lemah semua. Ini yang membuat sakit hati itu ada istilah itu. Dokuk katanya dikantongin kalung di uang, itu bisa jadi bupati di Tenggamus. Aku nggak kurang ajar. Kurang ajar. Berarti memang ada faktor kesengajaan untuk membodohkan orang-orang Tenggamus. Dan saya ingatkan, kalau sudah mendengar apa yang saya sampaikan ini, kalian masih tidak sadar, itu betul-betul sudah sangat ini. Karena esok kayak ngomong, saya sampaikan, kalau orang yang nipu, yang membohongi, dosanya hanya sampai membohong itu. Tapi ketika kita yang tidak mau menurut apa yang benar, kita ikut dibohongi sama dia, dosa kita itu terhadap anak cucu kita, kelangsungan anak cucu kita, dan kita berdosa terhadap keturunan kita. Bagaimana keturunan kita berjuang untuk berjuangkan harta yang ada yang kita injak sekarang? Mereka berjuang dengan ular dengan binatang buas. Makanya kita ada rumah-rumah tinggi sekarang, kalau orang Lampung atau orang Sumedho atau orang apa buat rumah tinggi, karena itu untuk menghindari. Jadi saya minta supaya siapapun yang mendengar hari ini, tolong ini pelajari, tolong ini dicamkan. Si korban anak Umpuham, si korban anak cucu kita, dosa kita double. Jangan hanya gara-gara kerudung, jangan hanya gara-gara uang 100.000, 200.000. Dan saya insya Allah saya janji, karena saya memang kehidupan saya memang terus terang aja, untuk ukuran saya sudah settle, saya tidak perlu mikirkan cari duit lagi, tidak perlukan cari kekayaan lagi, tidak perlukan cari jabatan lagi. Tapi betul-betul ini saya untuk beribadah dan jihad untuk meroboh orang. Jalan lurus. Saya ingin merobohkan Tenggamus ini. Kita dulu jauh-jauh lama-lama musim Belanda, kok kita sekarang makan loreng di sini. Wah. Jadi kiwat alim yang kamu si cenderung akan mendukung si macan loreng si mendukung si akan bumi kan, tinggalkan dia semua.
Jadi semata-mata saya terus terang demi Allah, saya bukan hanya ngejar mau jadi bupati, mau ngejar saya mau jadi orang kaya gara-gara jadi bupati, mau ngejar untuk duit, saya enggak sama sekali. Bila ta'ala saya mengingatnya dibarengin dengan jiwa jihad saya untuk memperobahan untuk anak keluarga keturunan kita yang ada di tengah musim ini. Betul-betul sakit hati. Minyak sampai panas dingin kita mengenal ini. Saya nggak mau ceritakan hasil kajian itu persis seperti apa. Dan bukan 10 juta, 20 juta saya bayar, ratusan juta saya bayar biaya itu. Kajian yang itu. Tapi kalau saya ceritakan di sini, aduh, kasihan. Nah itulah, Bapak Ibu semua, alim wabisul ini, mohon maaf, saya minta kita semua sadar, termasuk yang sekarang barangkali karena bagaimanapun kita sangat berdosa, kita salah pilih pemimpin karena kita itu negara demokrasi. Semua segala sesuatu apa yang akan terjadi, apa yang akan jadi nasib kita, apa yang akan terjadi masa depan kita, itu yang menentukan adalah rakyat. Rakyat menunjuk wakil-wakilnya bagi anggota DPRD atau bupati, itu diserahkan pada rakyat yang menunjuk wakilnya. Jadi ketika kita menunjuk bupati, menunjuk wakil rakyat, itu artinya kita sudah menyerahkan nasib kita termasuk anak hukum setelah kementerian kebijakan. Soal mereka dalam undang-undang mereka yang punya kebijakan itu. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa kita menyerahkan pemimpin yang tidak amanah di seluruh macam ini, masih kita pilih juga gara-gara uang barbar kau, ampun. Aduh, saya juga emosi betul. Jangan pernah ada lagi, jangan pernah ada terjadi lagi seperti itu. Walaupun bukan saya yang harus dipilih, orang lain yang harus dipilih, tapi memang orang kita yang punya hubungan darah dengan kita, silakan. Satu periode lagi kita serahkan kepada orang lain untuk ini. Berapa banyak korban anak umpulan di depan? Hanya korban. Saya kira inilah yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf. Ya, Madaco sebuah pada saya tidak ada beban. Karena saya tidak pernah korupsi ada di Tengahus, tidak pernah apa-apa di Tengahus, tidak pernah aktivitas politik di Tengahus. Saya tidak ada beban, tapi saya betul-betul terikat dengan darah keturunan dan Tengahus ini. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Normal kalau ada yang tersinggung, kalau ada yang tidak senang ya silakan, tidak senang, yang penting jangan ganggu programnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana aja yang penting mobil enak.